Rupanya beta sadar hati sing bisa dipaksa untuk hadirkan cinta saat susah ada rasa. Beta sing tahu mengapa katong dua semakin jauh. Kadang ragu untuk menyapa. Sobat sekalian, saya ketemu jenis tanaman. Tanaman ini namanya tanaman, kalau bahasa kampung atau bahasa kita daerah biasanya namanya meniran, atau bahasa latinnya itu Pilatus niruri. Nah, tanaman ini seperti gulma sebenarnya, tapi kenyataannya oleh masyarakat kita itu sudah lama digunakan sebagai herbal, obat herbal yang punya daya manfaat yang sangat tinggi, dan ini sudah lama dipercaya oleh masyarakat kita. Di antaranya untuk mengontrol kadar gula darah, peredangan, hingga sampai yang hebat sekali yaitu batuk ginjal. Ini sudah lama dipakai, dan ini sampai sekarang masih dipakai. Ini banyak sekali jenis tanaman ini. Dan ini tumbuh liar, ini pembiakannya juga gampang banget, nggak sulit ini. Buahnya kan gini, kecil-kecil. Satu pohon aja buahnya banyak sekali. Ini tumbuh begitu subur, daunnya. Nah, kecil-kecil itu disebut kayak menir ya. Menir itu kan padi yang lembut itu. Lebih kecil lagi dari menir, pekatul, lalu padi. Ujung-ujungnya itu pekatul. Kebetulan saya pas jalan pagi itu ada di tepi jalan, banyak banget ini tumbuh begitu bebas lihat. Tapi kalau saya melihat yang lain itu orang nyari rumput di tebas itu diambil untuk makanan hewan, sapi. Ini dibiarkan, artinya oleh masyarakat kita sekitar ini sudah dipahami bahwa tanaman ini punya manfaat yang baik banget untuk herbal kesehatan. Banyak banget ya. Satu pohon aja buahnya kayak gini. Sekali. Tanaman ini kebetulan tumbuh berdampingan dengan jenis rumput yang lain. Memang kalau rumputnya lebih lebat ya kalah tanaman ini pasti. Tapi ini bisa banyak seperti ini. Bahkan di pasar itu sudah mulai ada yang menjual jenis tanaman. Pemanfaatannya itu utuh biasanya, dari akar, batang, daun sampai buahnya direbus. Itu kalau untuk batuk ginjal biasanya direbus ya. Kalau airnya diminum. Kalau yang untuk peradangan itu pemanfaatnya, cara-caranya itu karena ini sudah menjadi apa ya, masyarakat kita biasa memakai ini jadi untuk peradangan atau mengontrol gula darah. Itu juga sama memanfaatkannya. Gimana cara menggunakannya? Ya, kembali bersama tong lengkap. Mudah sekali, bisa ditanam, tumbuh sendiri. Percaya terakan ulang saat pasti akan pulang. Jangan pikiran takar ruang saat sejauh dari kau sayang. Cinta ini masih kau yang miliki. Teringat janji suci terakan saingkari.
Daunnya ini bisa mengobati kencing batuk. Ini fakta atau mitos, dok? Bisa mengobati kencing batu itu fakta. Fakta. Betul. Mengobati nih dok ya? Membantu pengobatan. Mengobati sebagai terapi utama tidak, tapi membantu pengobatan. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah ada uji kliniknya yang melibatkan, memang subjek penelitiannya masih sedikit. Itu baru 56 subjek penelitian yang menderita batu ginjal dengan ukuran kurang dari 10 mm. Lalu mereka dikasih ekstrak meniran. Ekstraknya sebanyak 4,5 gram, lalu diseduh dengan air sebanyak 250 ml. Mereka mengkonsumsi itu 2 kali sehari selama 12 minggu. Dan memang terbukti ada peningkatan pengeluaran batu saluran kemih. Dan berdasarkan teori, memang zat aktif yang terkandung pada meniran itu dapat merelaksasi atau membuka saluran kemih yang kita sebut sebagai ureter. Sehingga pada pasien-pasien yang sesudah selesai melakukan operasi atau penghancuran batu pada saluran kemih itu dapat membantu pengeluaran. Gitu. Jadi bisa melancarkan batunya keluar, tapi dok, ya? perlu diingat bukan sebagai terapi utama. Dan batu ginjal itu kan kompleks, penyebabnya banyak, faktor resikonya juga banyak. Tidak bisa seseorang dengan batu saluran kemih, baik di ginjal maupun di salurannya, mengkonsumsi meniran tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Gitu. Jadi boleh saja mengkonsumsi meniran, tapi infokan dulu ke dokternya, jangan-jangan atau dikhawatirkan adanya interaksi antara obat yang diresepkan oleh dokter dengan zat aktif yang ada di meniran. Oke, baik dok. Daun meniran pada dasarnya manfaatnya banyak, walaupun belum dibuktikan pada manusia. Penelitiannya baru pada hewan atau di laboratorium. Dan sampai saat ini memang belum ada efek samping yang benar-benar nyata merugikan manusia. Jadi boleh saja mengkonsumsi daun meniran asal dicuci dengan bersih. Ini kan tanaman liar. Jadi kalau nggak dicuci dengan bersih, bukan manfaat yang didapat, yang ada malah diare. Jadi ini diseduh, dok, ya? Pada umumnya diseduh dengan air yang sudah mendidih. Berapa lama, dok, diseduhnya? Sampai airnya mendidih. Nah, di penelitian itu tidak ada dengan daun, tapi dengan ekstrak. Ekstraknya. Betul. Berarti yang sudah dalam bentuk kapsul seperti ini ya, dok? Nah, tapi masyarakat kita pada umumnya kan tidak mengkonsumsi yang dalam bentuk ekstrak. Pada umumnya dengan mengkonsumsi yang masih dalam bentuk daun. Selain itu, untuk pasien-pasien dengan penyakit ginjal yang tadi saya sudah sebutkan, batu ginjal, ada juga yang percaya bisa menyembuhkan kencing manis, hepatitis. Meniran tidak menyembuhkan. Jadi alangkah baiknya berkonsultasi dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi meniran, walaupun hanya sebagai obat tambahan, khususnya untuk penyakit-penyakit kronis dengan faktor resiko yang bervariasi. Sobat sekalian, jangan sia-siakan kita manfaatkan lingkungan dengan baik, dengan bijaksana. Artinya apa? Lingkungan tetap kita jaga karena lingkungan akan punya dampak terhadap kehidupan. Tuhan telah menciptakan sedemikian rupa bahwa keseimbangan antara makhluk hidup yang ada di sini, yang memanfaatkan dan yang dimanfaatkan secara tergantung sangat bagus. Terima kasih sobat sekalian, tonton dengan baik ya, subscribe-nya jangan lupa. Nona ingat kasih sampai rindu ini sepulang, tapi cinta sing datang perbatama hati hapus pedih. Percuma beta jaga hati di sini, percintaan sing kunjung datang.